Halo Sobat Investor. Di tengah mimpi Indonesia punya internet murah dan cepat, tiba-tiba muncul kabar kalau rights issue saham Wi-Fi oversubscribe besar-besaran. PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi baru aja sukses ngumpulin dana 5,9 triliun lewat rights issue yang ternyata diserbu investor. Gak main-main, 92,5% pemegang haknya langsung tebusak mereka, dan sisa 7,5%-nya malah diperebutkan sampai 4 kali lipat dari jumlah saham yang tersedia. Ini artinya, banyak investor percaya dengan masa depan emiten Wi-Fi, percaya dengan eksekusi strateginya, dan percaya bahwa Wi-Fi bisa jadi pemain penting dalam menyediakan akses internet cepat dan terjangkau untuk seluruh Indonesia. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Nah, sobat, sekarang pertanyaannya, dana triliunan ini mau dipakai untuk apa? Dana hasil rights issue ini nggak cuma numpang lewat di kas perusahaan. Wi-Fi bakal menggunakan dana ini untuk ekspansi jaringan internet murah ke seluruh Indonesia, dan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional Wi-Fi serta afiliasinya. Mereka punya target strategis yang sangat ambisius. Dalam tahun pertama setelah pendanaan ini, Wi-Fi berencana menyambungkan internet ke 5 juta rumah di Indonesia. Ini semua bagian dari langkah besar mereka untuk mencapai target 25 juta rumah yang terhubung internet cepat dan terjangkau dalam waktu dekat. Kenapa ini penting? Karena saat ini, akses internet masih menjadi tantangan untuk banyak daerah, terutama dengan harga yang belum tentu terjangkau semua orang. Ekspansi Wi-Fi ini bisa menjadi angin segar untuk mendorong pemerataan akses digital di Indonesia, sekaligus membuka peluang cuan jangka panjang bagi para investornya. Dan sobat, menariknya lagi, ini bukan kali pertama ekosistem Wi-Fi berhasil menarik minat investor. Sebelum rights issue ini oversubscribe, anak usaha infrastruktur Wi-Fi, yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau WAV, juga sudah lebih dulu sukses menerbitkan obligasi yang mengalami oversubscription. Artinya, banyak investor berebut beli obligasi WAV karena yakin dengan prospek bisnis dan eksekusinya. Keberhasilan rights issue Wi-Fi yang diikuti dengan suksesnya obligasi WAV ini semakin memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekosistem Wi-Fi secara keseluruhan. Investor melihat bahwa Wi-Fi bukan hanya sekadar janji menyediakan internet murah, tapi benar-benar membangun infrastruktur digital secara serius dengan fondasi pendanaan yang kuat. Dan ini penting, karena membangun jaringan internet ke jutaan rumah nggak bisa hanya modal rencana, tapi perlu modal eksekusi yang nyata. Kepercayaan investor yang terbukti lewat oversubscription rights issue dan obligasi ini, jadi sinyal kuat bahwa pasar menilai ekosistem Wi-Fi layak dipercaya untuk mendukung akselerasi digital Indonesia. Sobat, di balik semua angka rights issue yang fantastis ini, ada misi besar yang sedang dikejar Wi-Fi. Wi-Fi nggak cuma mau jadi perusahaan internet biasa, tapi mau jadi penggerak utama transformasi digital Indonesia. Mereka berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, supaya masyarakat Indonesia dari kota sampai pelosok, bisa dapat akses internet cepat dan terjangkau. Kenapa ini penting? Karena akses internet yang cepat bukan cuma buat nonton YouTube atau main game, tapi juga untuk pendidikan, UMKM, hingga kesehatan. Internet yang terjangkau membuka peluang usaha baru, memperluas pasar untuk pelaku bisnis kecil, dan mempercepat literasi digital di masyarakat. Dengan rights issue yang sukses dan oversubscribe ini, Wi-Fi sekarang punya modal lebih besar untuk menjalankan komitmen mereka membangun konektivitas ke jutaan rumah di Indonesia. Ini adalah langkah konkret untuk menghadirkan internet berkualitas dengan harga terjangkau, yang akan memperkuat posisi Wi-Fi sebagai pemain penting dalam transformasi ekonomi digital nasional. Sobat, satu hal penting yang perlu kamu catat, keberhasilan rights issue Wi-Fi ini bukan cuma pencapaian angka, tapi juga bukti konkret dari komitmen mereka untuk memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang sahamnya. Karena semua dana yang berhasil dihimpun akan langsung dieksekusi untuk membangun jaringan internet berkelanjutan, menyambungkan jutaan rumah ke internet cepat dan terjangkau. Dan ini gak cuma bagus untuk masyarakat Indonesia, tapi juga akan memperkuat fundamental bisnis Wi-Fi ke depannya. Dengan jaringan yang semakin luas, Wi-Fi bisa membuka potensi pendapatan berkelanjutan dari pelanggan baru,
sekaligus memperkuat posisinya di industri digital Indonesia. Buat kamu yang menjadi investor, ini bisa menjadi peluang jangka panjang yang layak dipertimbangkan. Karena perusahaan dengan eksekusi yang konsisten, biasanya akan lebih tahan banting dan bisa terus bertumbuh di tengah dinamika pasar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari solusi sinergi digital saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernah nggak kepikiran, siapa sebenarnya pemilik terbesar saham perusahaan internet seperti solusi sinergi digital, atau Wi-Fi? Ternyata pemegang saham terbesar di Wi-Fi adalah PT Investasi Sukses Bersama, milik Hasim Joyo Hadikusumo, yang menguasai 50,3% saham atau sekitar 1,18 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat luas juga pegang porsi cukup besar, yaitu 43,9% atau lebih dari 1 miliar lembar saham. Kenapa ini penting? Karena komposisi pemegang saham seperti ini biasanya jadi salah satu indikator fundamental penting yang perlu kamu perhatikan sebelum investasi. Investor besar seperti Hasim biasanya nggak sembarangan menaruh modal, artinya ada kepercayaan terhadap prospek bisnis Wi-Fi di masa depan, terutama dalam misinya menghadirkan internet cepat dan terjangkau ke jutaan rumah di Indonesia. Sobat, kalau kita mau analisa fundamental saham Wi-Fi, kita nggak bisa cuma lihat siapa pemegang sahamnya aja, tapi juga lihat perkembangan kinerja keuangan mereka. Kabar baiknya, aset solusi sinergi digital meningkat dari 2,9 triliun rupiah di Desember 2024 menjadi 3,2 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, Wi-Fi berhasil memperbesar ukuran bisnisnya hanya dalam waktu 3 bulan. Gak cuma aset, ekuitas perusahaan juga naik dari 969 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah pada periode yang sama. Ini menunjukkan Wi-Fi berhasil menjaga pertumbuhan yang sehat dengan memperkuat modal sendiri, bukan hanya bergantung pada utang. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini penting banget, karena ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperluas jaringan dan bisnisnya, sambil tetap menjaga kesehatan keuangan mereka. Dan kalau sobat investor, angka-angka ini bisa menjadi salah satu sinyal bahwa manajemen Wi-Fi serius dalam ekspansi, tapi tetap disiplin menjaga neraca keuangan mereka tetap kokoh. Sobat, kalau kita kulik lebih dalam analisa fundamental Wi-Fi, kita juga perlu lihat liabilitas dan pendapatan usahanya. Memang, liabilitas solusi sinergi digital naik dari 1,9 triliun rupiah di Desember 2024 menjadi 2,2 triliun rupiah di Maret 2025. Kenaikan liabilitas ini biasanya terjadi karena perusahaan sedang agresif berekspansi, seperti pembangunan infrastruktur jaringan internet yang memerlukan pendanaan besar. Tapi sobat, kenaikan liabilitas ini dibarengi dengan pertumbuhan pendapatan usaha yang signifikan, dari 139 miliar rupiah di Maret 2024 menjadi 231 miliar rupiah di Maret 2025. Artinya, perusahaan mampu mengonversi ekspansi mereka menjadi pendapatan yang nyata, bukan hanya utang yang menumpuk tanpa arah. Hal ini menunjukkan Wi-Fi memiliki momentum pertumbuhan yang positif, dengan strategi agresif tapi tetap terukur dalam menggenjot pendapatan. Buat sobat yang mempertimbangkan saham ini, poin ini penting untuk memahami bagaimana fundamental perusahaan bergerak, serta risiko dan peluang yang mungkin datang ke depannya. Sobat, masih soal analisa fundamental Wi-Fi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, beban pokok solusi sinergi digital justru menurun dari 59 miliar rupiah di Maret 2024 menjadi 57 miliar rupiah di Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan yang berhasil menekan biaya produksi atau operasional di tengah ekspansi jaringan mereka. Tapi sobat, beban keuangan mereka naik cukup signifikan, dari 19 miliar rupiah, menjadi 42 miliar rupiah pada periode yang sama. Kenaikan ini wajar terjadi saat perusahaan sedang agresif melakukan ekspansi, dengan menggunakan pendanaan dari utang atau instrumen keuangan lain. Artinya, perusahaan perlu membayar bunga atau biaya keuangan yang lebih besar seiring bertambahnya liabilitas mereka. Nah sobat, poin ini penting untuk dipahami. Di satu sisi, Wi-Fi mampu menjaga efisiensi operasional yang baik, tapi di sisi lain, perlu kita waspadai kenaikan beban keuangan yang bisa mempengaruhi laba bersih,
jika pendapatan tidak terus tumbuh. Jadi, sebagai investor, kita perlu terus memonitor bagaimana kinerja keuangan mereka ke depan, agar tetap sejalan dengan visi ekspansi mereka. Sobat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin semangat, kalau ngomongin fundamental saham, yaitu laba. Nah, laba periode berjalan solusi sinergi digital, melonjak dari 29 miliar rupiah di Maret 2024, menjadi 82 miliar rupiah di Maret 2025. Artinya, laba mereka naik hampir 3 kali lipat hanya dalam setahun. Gak cuma itu, laba per saham WiFi juga meningkat, dari Rp12 menjadi Rp35 pada periode yang sama. Kenaikan laba per saham ini, menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan perusahaan, benar-benar bisa dinikmati oleh pemegang saham, dalam bentuk potensi nilai saham yang semakin menarik. Peningkatan laba ini bisa terjadi, karena WiFi mampu menjaga efisiensi beban pokok, sambil tetap menggenjot pendapatan dari ekspansi jaringan internet mereka. Meskipun beban keuangan naik, kenaikan pendapatan yang signifikan membuat laba mereka tetap tumbuh dengan baik. Buat sobat yang lagi mempertimbangkan saham WiFi, angka-angka ini penting untuk dijadikan bahan analisa. Karena pertumbuhan laba yang sehat, biasanya menjadi salah satu indikator positif dalam investasi, terutama jika perusahaan tetap disiplin menjaga neraca keuangan mereka, di tengah ekspansi besar-besaran. Sobat, kalau kita mau makin dalam lagi, melakukan analisa fundamental terhadap saham WiFi, sekarang saatnya kita bahas rasio profitabilitasnya. Per Maret 2025, Return on Assets atau ROA WiFi berada di 10,1%. Artinya, setiap Rp100 aset yang dimiliki perusahaan, mampu menghasilkan laba bersih Rp10,1 dalam setahun. Angka ini cukup sehat untuk perusahaan infrastruktur digital yang sedang agresif ekspansi. Lebih menarik lagi, Return on Equity atau ROE mereka, tercatat 31,4% pada periode yang sama. Artinya, setiap Rp100 modal pemegang saham, mampu menghasilkan laba bersih Rp31,4 dalam setahun. Angka ROE ini terbilang tinggi, menunjukkan bahwa WiFi cukup efisien dalam menggunakan modal yang ada, untuk menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Nah sobat, dengan ROA yang stabil dan ROE yang tinggi, hal ini menunjukkan manajemen WiFi, mampu mengelola aset dan modal secara optimal, bahkan di tengah periode ekspansi besar mereka. Untuk investor, rasio ini penting banget sebagai bahan pertimbangan, apakah perusahaan benar-benar produktif dalam memanfaatkan modal yang dimiliki. Dan ingat sobat, angka-angka ini juga akan mempengaruhi valuasi saham ke depannya, serta jadi bahan pertimbangan untuk kalian, yang ingin investasi jangka panjang di sektor infrastruktur digital, seperti WiFi. Sobat, sekarang kita bahas dua rasio penting lainnya, dari saham WiFi, yang gak boleh terlewat, kalau kamu serius melakukan analisa fundamental. Per Maret 2025, net profit margin WiFi, yang disetahunkan, berada di angka 35,6%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, WiFi mampu menyisihkan laba bersih sebesar Rp35,6. Ini menunjukkan efisiensi operasional WiFi, yang cukup baik, apalagi untuk perusahaan infrastruktur digital yang sedang giat ekspansi. Tapi, kita juga perlu mencermati Debt to Equity Ratio atau DER WiFi, yang tercatat 211% pada periode yang sama. Artinya, utang WiFi lebih dari 2 kali lipat dibanding modal ekuitas mereka. DER yang tinggi ini wajar terjadi pada fase perusahaan yang sedang agresif membangun infrastruktur dan menargetkan ekspansi cepat. Namun, tetap perlu kita pantau, agar struktur permodalan perusahaan tetap sehat, dan risiko utang tidak memberatkan cash flow ke depan. Dengan net profit margin tinggi dan DER yang juga tinggi, sobat perlu mengimbangi optimisme dengan kehati-hatian. Karena meskipun margin laba WiFi terjaga baik, tingkat utangnya juga besar, dan ini akan mempengaruhi sensitivitas perusahaan terhadap kenaikan suku bunga atau tekanan likuiditas di masa depan. Jadi sobat, analisa rasio ini membantu kita memahami keseimbangan antara profitabilitas dan struktur permodalan WiFi, agar kalian bisa mempertimbangkan dengan lebih bijak sebelum memutuskan untuk membeli atau menambah posisi di saham ini. Sobat, sekarang kita lanjut ke aspek penting lainnya dalam analisa fundamental saham WiFi, yaitu arus kas perusahaan. Per Maret 2025, WiFi berhasil mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp84 miliar. Ini menunjukkan bisnis inti WiFi sudah menghasilkan cash flow positif dari operasional mereka, yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan kemampuan mereka membayar kewajiban rutin. Namun, perlu dicatat juga bahwa arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi WiFi pada periode yang sama
mencapai 227 miliar rupiah. Ini berarti Wi-Fi sedang gencar menggunakan dana mereka untuk investasi, termasuk perluasan jaringan internet dan pembangunan infrastruktur digital di berbagai daerah. Secara sederhana, ini menunjukkan bahwa Wi-Fi masih dalam fase ekspansi agresif, menginvestasikan kas mereka untuk membangun jaringan, yang nantinya diharapkan akan menjadi sumber pendapatan stabil di masa depan. Untuk kamu yang mempertimbangkan saham Wi-Fi sebagai investasi, hal ini penting dipahami, karena cash flow perusahaan akan ketat dalam jangka pendek, tapi berpotensi menghasilkan pertumbuhan pendapatan lebih besar jika ekspansi mereka berjalan lancar. Ingat sobat, arus kas yang positif dari operasional itu sehat, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk investasi, agar tetap produktif dan memberikan nilai tambah di masa depan. Sobat, sekarang kita lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan dari saham Wi-Fi alias solusi sinergi digital. Per Maret 2025, Wi-Fi mencatat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 307 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan adanya suntikan dana baru yang besar dari aktivitas pendanaan, seperti penerimaan dana rights issue maupun pinjaman, yang membantu memperkuat likuiditas mereka di tengah fase ekspansi. Yang menarik, total kas Wi-Fi juga meningkat sebesar 164 miliar rupiah pada periode yang sama. Artinya, meskipun mereka agresif melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan jaringan internet, Wi-Fi tetap menjaga posisi kas mereka tetap tumbuh, sehingga perusahaan memiliki bantalan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan proyek ekspansi ke depan. Hal ini menjadi sinyal positif bagi investor, karena Wi-Fi tidak hanya agresif membangun ekosistem digitalnya, tetapi juga tetap menjaga kondisi keuangan agar tetap likuid. Ini penting, karena jika kas terlalu ketat, perusahaan bisa kesulitan beroperasi. Namun jika dikelola dengan baik seperti ini, potensi pertumbuhan jangka panjang akan tetap terjaga. Buat kamu yang memantau fundamental saham Wi-Fi, perhatikan kombinasi antara arus kas operasi yang positif, investasi agresif, dan pendanaan yang terkelola dengan baik. Karena ini menjadi fondasi penting untuk menilai, apakah Wi-Fi layak menjadi bagian dari portofolio investasi kamu ke depan. Sobat, setelah kita bedah data fundamental saham solusi sinergi digital, atau Wi-Fi, bisa kita lihat perusahaan ini tumbuh cukup agresif dalam beberapa kuartal terakhir. Total aset dan ekuitas mereka meningkat, pendapatan usaha tumbuh signifikan, beban pokok berhasil ditekan, laba bersih naik drastis dari 29 miliar, menjadi 82 miliar rupiah, dan laba per saham juga melonjak hampir 3 kali lipat. Return on asset Wi-Fi sudah mencapai 10,1%, dan return on equity-nya juga cukup tinggi di angka 31,4%, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan modal pemegang saham. Net profit margin juga terjaga tinggi di 35,6%, walaupun debt to equity ratio cukup tinggi di 211%, yang perlu jadi catatan bagi kamu yang concern dengan rasio utang. Dari sisi arus kas, Wi-Fi masih menjaga likuiditasnya dengan arus kas operasi positif, investasi agresif, dan pendanaan yang menopang ekspansi mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Wi-Fi sedang berada dalam fase growth, dengan strategi ekspansi infrastruktur internet untuk menjangkau jutaan rumah di Indonesia. Sobat, kalau kamu tertarik dengan saham-saham yang bergerak di sektor infrastruktur digital, Wi-Fi bisa masuk watchlist kamu, tapi ingat, untuk selalu melakukan riset mandiri lebih dalam, sebelum mengambil keputusan investasi. Pertimbangkan juga momentum entry, kondisi market, dan profil risiko kamu, agar setiap langkah investasi tetap sesuai dengan tujuan keuangan yang kamu rencanakan. Semoga breakdown ini membantu kamu makin paham analisis fundamental Wi-Fi secara utuh. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat gak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.